Halo ya Bunda, bersama Gus Syaroffi di sini. Banyak sekali pemberitaan-pemberitaan negatif yang berkaitan dengan game yang mana banyak dikonsumsi oleh anak-anak kita. Tentunya anak-anak di bawah 18 tahun ya. Sehingga menimbulkan parno bagi orang tua dan orang tua mensikapinya dengan hal yang negatif. Sehingga hal ini sangat merugikan anak. Lantas apa negatif dan positifnya dan bagaimana cara kita sebagai orang tua mensikapi hal ini secara bijak? Kita akan bahas pada video kali ini yang berjudul Jangan Larang Anak Anda Bermain Game. Baik ayah bunda, sebelum kita bahas lebih lanjut, saya mengingatkan Anda sekali lagi, bagi Anda yang belum mensubscribe channel ini, segera subscribe agar channel ini bisa lebih berkembang dan lebih memberikan manfaat untuk ayah bunda semuanya. Baik ayah bunda, prinsip yang pertama yang harus ayah bunda terapkan yaitu jangan pernah melarang anak melakukan apa yang menjadi passionnya atau apa yang mereka sukai. Karena dengan passion ini, anak akan berpotensi sukses di masa depan. Ayah bunda semuanya, tugas kita sebagai orang tua yaitu memunculkan potensi anak dan mengembangkannya dengan cara memfasilitasinya, mendampinginya, membimbingnya, dan mengarahkan pada jalan kesuksesan anak. Sehingga jangan pernah Anda melarang anak Anda untuk ngegame apabila itu adalah passionnya. Selagi tidak muncul beberapa permasalahan berikut ayah bunda. Yang pertama, tidak terjadi perubahan disiplin waktu kepada anak kita. Misalnya ketika anak kita waktunya beribadah, ya tetap beribadah. Waktunya makan, tetap dia melakukan makan. Waktunya belajar, tetap dia sadar akan kewajibannya seperti itu. Ketika tidak ada masalah tentang hal ini, maka fasilitasi anak Anda, dukung anak Anda ketika anak Anda memiliki passion atau hobi ngegame. Yang kedua ayah bunda, tetap perbolehkan anak Anda untuk bermain game jika tidak muncul perubahan sosial dan emosional anak. Misalnya anak menjadi lebih menyendiri, anak suka mengurung diri di kamar, anak tidak mau bersosial atau antisosial. Begitupun perubahan emosional ketika anak Anda lebih temperamen, lebih suka marah, dan susah diatur, maka kita harus menindak dengan tegas. Jika tidak ada permasalahan itu, maka tetap izinkan anak Anda dan perbolehkan anak Anda untuk bermain game. Prinsip yang kedua ya bunda, yaitu pahami bakat anak Anda. Sebagai orang tua, kita harus tahu di mana potensi anak kita atau bakat anak kita. Misalnya ketika kita perhatikan anak kita dan sangat mahir sekali bermain game, tentunya itu menjadi satu gejala atau indikasi atau indikator di mana anak kita memiliki kecerdasan yang berkaitan dengan game tersebut. Seperti kecerdasan analisis atau matematik logik, dan kecerdasan refleks di situ. Dan ketika kita mengetahui anak kita memiliki itu, maka kita harus benar-benar memfasilitasi dan benar-benar mendukungnya. Karena dengan satu bidang ini saja, anak kita bisa berpotensi untuk sukses di masa depan. Sebenarnya ayah bunda ada sisi positif dari game ayah bunda. Kalau kita benar-benar mendampingi dan membimbing anak. Yang pertama, dalam game anak bisa belajar mengelola emosinya. Ketika mereka kalah, mereka harus berjiwa besar, mereka harus sabar dan terus berusaha untuk menang. Yang kedua yaitu anak-anak akan belajar berkompetisi di dalam game, di mana anak-anak kita akan bersaing dengan orang lain, bersaing dengan musuhnya, bersaing dengan lawannya untuk mencapai kemenangan. Dan ketika anak kita memiliki jiwa bersaing atau jiwa kompetisi, anak kita otomatis akan menjadi anak-anak pejuang nanti di masa depan. Yang ketiga yaitu anak-anak bisa belajar manajemen atau manajerial, di mana mereka mengelola keuangannya, goldnya, diamondnya, keluar pemasukannya, dan lain sebagainya. Dan tentunya ketika ini diimplementasikan dalam
dunia nyata anak-anak kita akan menjadi manajer-manajer hebat dalam urusan pengelolaan harta inventaris. Selanjutnya yaitu dalam game anak-anak kita akan belajar teamwork atau bekerja sama tim. Bagaimana mereka membentuk tim, bagaimana mereka saling berkoordinasi, mereka saling berkolaborasi untuk mencapai tujuan mereka bersama, yaitu kemenangan. Dan ini sangat baik sekali yang harus dimiliki anak-anak kita. Dan yang terakhir yaitu anak-anak kita akan membiasakan diri berpikir kritis, di mana dalam game anak-anak kita harus menyusun strategi, menyusun taktik agar mereka bisa memenangkan kompetisi-kompetisi yang ada di dalam game tersebut. Tentunya ini sangat baik sekali dalam perkembangan intelektual anak-anak kita. Dan semua itu adalah kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan di abad 21 ini ayah bunda. Seperti kreativitas, komunikasi, kolaborasi, dan critical thinking atau berpikir kritis. Baik ayah bunda, ketika kita tahu positif dan negatifnya berkaitan dengan game yang disukai anak kita, masa iya kita tega untuk mengubur potensi kesuksesan anak di bidang ini? Padahal ayah bunda, satu bidang saja ketika itu ditekuni dan sesuai dengan bakat dan minat, kita arahkan bakat dan minat anak itu, maka bukan tidak mungkin anak kita akan meraih kesuksesannya di masa depan. Lantas bagaimana selanjutnya ketika kita sudah mengetahui bahwasannya anak kita memiliki bakat dan minat di dunia game, kemudian kita dampingi, kita fasilitasi, dan kita bimbing. Selanjutnya yaitu kita arahkan pada jalan kesuksesan. Banyak sekali profesi yang mendukung kesuksesan anak berkaitan dalam bidang game ini ya bunda. Yang pertama yaitu menjadi atlet e-sport, di mana atlet e-sport ini bisa mewakili negara kita untuk berkompetisi secara global di dunia game atau dalam bidang game. Dan ini tentunya sangat membanggakan kita dan membanggakan negara kita jika mereka menang. Profesi yang kedua yang berkaitan game yaitu menjadi developer game atau pembuat game. Ketika anak kita mampu menciptakan atau memproduksi game, banyak sekali wadah-wadah untuk memfasilitasi anak kita mempublikasi game kreasinya, seperti Google Play dan lain sebagainya. Dan itu akan bernilai ekonomis bagi anak Anda, yang mana tentunya akan menambah pundi-pundi keuangan bagi anak Anda. Profesi yang ketiga yang mana mungkin menjadi puncak dari karir di dalam dunia game ya, yaitu mendirikan perusahaan game. Kalau ayah bunda tahu seperti perusahaan game Garena, Konami, dan lain sebagainya yang merupakan perusahaan-perusahaan game raksasa, itu mendapatkan income yang tidak sedikit ayah bunda. Bahkan income-nya jutaan dolar atau mungkin miliaran dolar ya. Mana mungkin kita tidak tahu anak kita nanti akan sampai pada titik tersebut. Dan itu akan membuat kita menangis bahagia karena kita sudah mendampingi anak-anak kita meraih kesuksesan yang tentunya dalam bidang yang mereka senangi. Baik ayah bunda, itu tadi adalah alasan mengapa Anda tidak boleh melarang anak melakukan apa yang dia sukai. Karena ayah bunda, ketika anak melakukan apa yang dia sukai dan sesuai dengan bakatnya, satu hal itu saja akan bisa menjadikannya sukses dan menjadikannya besar di masa depan. Termasuk juga dalam bidang game ya ayah bunda. Ayah bunda, sekali lagi saya mengingatkan Anda semuanya, bagi Anda yang belum mensubscribe channel ini, segera subscribe agar channel ini bisa lebih berkembang lagi dan lebih memberikan informasi-informasi yang positif, edukatif, dan informatif. Saya Agus Syarrofi, salam pendidikan.